Hidup minimalis adalah filosofi yang menekankan pentingnya menjalani hidup dengan cara yang sederhana dan menghindari keinginan dari berlebihan. Dalam kehidupan modern, seringkali memberikan tekanan sosial untuk memiliki banyak hal dan terus membeli barang baru untuk merasa bahagia atau memenuhi standar sosial gitu. Namun, hidup minimalis dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan terhindar dari stres yang disebabkan oleh tuntutan dan tekanan kehidupan modern. Dengan hidup minimalis, seseorang belajar untuk hidup dengan kebutuhan dasar dan minimalkan konsumsi benda-benda yang tidak diperlukan. Dengan begitu, seseorang tidak merasa perlu terus membeli atau memiliki hal-hal baru untuk merasa bahagia atau memenuhi standar sosial. Sebelum masuk ke videonya, alangkah bagusnya untuk kalian subscribe dan like channel ini agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Dan bagi kalian yang ingin follow akun IG saya, bisa follow di @rgardika. Dan ya, kita langsung masuk ke videonya, ke pembahasannya. Oke, hal apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mulai melakukan hidup minimalis? Seseorang yang sudah mulai mengikuti prinsip hidup minimalis percaya bahwa kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada kepemilikan barang atau harta yang melimpah, tetapi pada hal-hal yang penting dalam hidup. Hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman sangat penting dalam hidup kita karena memberikan dukungan dan cinta yang kita butuhkan itu untuk berkembang dan meraih kebahagiaan. Kebebasan finansial juga penting karena memberikan kita itu kesempatan untuk mengejar impian dan juga mencapai tujuan hidup kita tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan uang. Dan tentu saja, kesehatan fisik dan mental adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Karena tanpa kesehatan yang baik, kita itu tidak dapat menikmati hidup secara maksimal. Dengan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup kita itu dapat hidup dengan lebih bahagia dan memuaskan tanpa harus terus-menerus mencari kepuasan dari kepemilikan barang atau harta yang melimpah gitu. Yang kedua, kurangi kepemilikan barang adalah salah satu prinsip yang penting dalam filosofi hidup seorang minimalis. Seorang minimalis percaya bahwa dengan meminimalkan kepemilikan barang, kita itu dapat mengurangi beban mental dan fisik yang kita alami dalam hidup dan memfokuskan perhatian kita itu pada hal-hal yang lebih penting. Kepemilikan barang yang berlebihan dapat menguras waktu, energi, dan uang kita dalam merawat, membersihkan, dan juga memelihara barang-barang tersebut. Selain itu, barang-barang yang kita miliki itu juga dapat membebani kita itu secara mental karena kita itu harus memikirkan di mana harus menyimpannya, bagaimana harus merawatnya, dan bagaimana harus mengatur ruang untuk barang tersebut seperti itu. Dengan meminimalkan kepemilikan barang, kita itu dapat mengurangi beban mental dan fisik kita dan lebih memfokuskan itu perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup seperti keluarga, teman, dan karir dan hobi yang kita cintai. Kita juga dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk mengejar impian dan tujuan hidup kita yang lebih besar gitu. Yang ketiga, menghindari konsumsi yang berlebihan adalah prinsip penting dalam seorang filosofi hidup seorang minimalis gitu. Seorang minimalis tidak tergoda oleh iklan atau tekanan sosial untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Mereka itu lebih memilih untuk membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan atau memberikan kepuasan yang nyata dalam hidup mereka. Dengan menghindari konsumsi yang berlebihan, kita itu dapat menghemat uang, mengurangi kebutuhan untuk memelihara dan juga menyimpan barang-barang dan mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh produksi dan juga pembuangan barang-barang tersebut. Selain itu, dengan membatasi konsumsi, kita juga itu dapat meningkatkan kreativitas dan mencari solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga ekonomis gitu. Seorang yang minimalis memahami bahwa kepemilikan barang itu tidak selalu menyebabkan kebahagiaan, dan oleh karena itu mereka itu lebih memilih untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk hal-hal yang lebih benar-benar penting dan memberikan kepuasan dalam hidup mereka. Yang keempat, fokus pada kualitas daripada kuantitas adalah prinsip penting dalam filosofi hidup seorang minimalis. Seorang minimalis memprioritaskan kualitas pengalaman, hubungan, dan barang daripada kuantitasnya gitu. Mereka percaya bahwa pengalaman hidup yang berkualitas dan hubungan yang positif dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada memiliki banyak pengalaman atau hubungan yang dangkal gitu. Mereka juga memilih barang dengan kualitas yang lebih baik yang dapat bertahan lebih lama dan memberikan kepuasan yang lebih besar daripada memiliki banyak barang dengan kualitas yang rendah gitu.
Daripada fokus kualitas daripada kuantitas, seorang minimalis dapat menghindari kecenderungan untuk mengumpulkan barang yang tidak perlu atau melakukan aktivitas yang tidak bermakna gitu, dan memfokuskan perhatian mereka itu pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan kepuasan dalam hidup. Hal ini juga dapat membantu mereka ini menghemat uang dan sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga tujuan hidup mereka yang lebih penting. Yang kelima, fokus pada pengalaman adalah prinsip penting dalam filosofi hidup seorang minimalis. Seorang minimalis lebih mengutamakan pengalaman hidup dan kesempatan untuk tumbuh dan belajar daripada memiliki kepemilikan barang. Mereka percaya bahwa pengalaman hidup yang bermakna dan berarti dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada kepemilikan barang. Dengan mengalami hal-hal baru dan berbeda, kita dapat memperluas wawasan dan perspektif kita serta memperkaya hidup kita dengan pengalaman yang lebih berharga. Seorang minimalis juga itu memprioritaskan kesempatan untuk tumbuh dan belajar baik secara pribadi maupun secara profesional gitu. Mereka menghabiskan waktu dan sumber daya untuk belajar keterampilan baru, mengembangkan hobi dan mengejar tujuan hidup yang lebih besar. Dengan fokus pada pengalaman dan kesempatan untuk tumbuh dan belajar juga nih, seorang minimalis dapat menciptakan hidup yang lebih berarti dan memenuhi dan menghindari jebakan kepuasan sementara daripada kepemilikan barang. Mereka juga dapat memperluas jaringan sosial mereka dan meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan orang lain melalui pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama-sama gitu. Penutup, hidup minimalis adalah filosofi hidup yang memprioritaskan kualitas daripada kuantitas, pengalaman daripada kepemilikan barang, serta fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan menerapkan prinsip hidup minimalis, kita itu dapat mengurangi stres dan juga kecemasan kita, menghemat waktu, uang, dan sumber daya, serta menciptakan hidup yang lebih berarti dan memuaskan gitu. Hidup minimalis bukan hanya tentang mengurangi kepemilikan barang nih, tetapi juga tentang mengubah perspektif kita dan pola pikir kita itu tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan fokus pada kualitas pengalaman, hubungan, dan barang, kita ini dapat menghindari keinginan untuk memiliki banyak barang itu atau pengalaman yang dangkal, dan lebih memperhatikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan kita secara keseluruhan. So, jangan takut untuk mengadopsi gaya minimalis, karena hal ini dapat membantu kalian semua itu menciptakan hidup yang lebih sederhana, teratur, dan juga memuaskan gitu. Mulailah dengan menentukan apa nih yang benar-benar penting dalam hidup kalian nih, lalu fokus pada hal-hal tersebut dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Dengan begitu, kalian itu dapat mencapai hidup yang lebih berarti, damai, dan juga memuaskan. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang bagaimana seorang hidup secara minimalis itu. Apa itu filosofi hidup minimalis dan bagaimana sih kita itu memulai untuk hidup sebagai seorang minimalis. Buat kalian jika suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian ingin men-sharing nih bahwa kalian itu sudah mengalami atau sudah mulai nih dengan hidup minimalis, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe supaya saya semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat seperti gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye.